Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari masih melanjutkan membahas buku Matematika kelas 7 semester 1. Nah, ini Kak Sari sudah sampai di halaman 131 untuk membahas soal mulai dari nomor 6 hingga nomor 10. Disimak ya, Dek. Oke, baiknya kita baca basmalah dulu yuk sebelum mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 6. Tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan-himpunan berikut. Yang A, himpunan A, anggotanya sepeda motor, mobil, truk. Nah, himpunan semesta yang mungkin kalau menurut Sari, kalau menurut Kak Sari ya, yang kepikiran itu adalah ini. S-nya atau semestanya sama dengan kendaraan darat. Gitu. Nah, benar nggak? Jadi sepeda motor itu kendaraan darat, mobil juga kendaraan darat, truk juga kendaraan darat, ya kan? Kalian boleh memikirkan yang lain. Pokoknya jawabannya harus mencakup ketiganya ini ya. Misalnya kendaraan yang membutuhkan bahan bakar gitu ya. Nah, kan semuanya ini membutuhkan bahan bakar. Jadi tidak ditarik menggunakan binatang atau menggunakan pedal sepeda gitu ya. Kemudian yang B. Himpunan B, anggotanya jeruk, apel, mangga, durian. Kalau ini jelas ya, berarti semestanya adalah buah-buahan. Nah, sekarang yang C. Himpunan C, anggotanya 2, 4, 6, 8. Nah, ini semestanya bisa begini. Bilangan asli, bilangan genap ya, genap kurang dari 10 gitu aja, kurang dari 10 ya kan. Bilangan genap yang kurang dari 10 itu ya 2, 4, 6, 8. Benar. Sekarang yang D, negatif 4, negatif 3 dan seterusnya sampai 4. Oh, ini berarti bilangan bulat di antara negatif 5 hingga 5 gitu. Oke, kita tulis bilangan bulat di antara negatif 5 hingga 5. Nah, isinya yaitu tadi ya, di antara negatif 5 itu berarti negatif 5-nya nggak boleh diikutkan. Hingga 5, 5-nya juga nggak boleh diikutkan. Isinya ya ini, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4 gitu. Oke, sip. Kita lanjutkan sekarang soal nomor 7. Baca dulu. Gambarlah diagram Venn dari keterangan berikut. Yang A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Sedangkan himpunan semestanya adalah bilangan ganjil. Nah, untuk menggambar diagram Venn, ada baiknya kita tulis dulu anggota himpunan A. Anggota himpunan A-nya itu apa saja? Gini caranya. A sama dengan ya bilangan ganjil lebih dari 1. Berarti 3 ya, 5. Tadi kurang dari 8, berarti sampai 7. Nah, gini. A 3, 5, 7. Kemudian semestanya. Semestanya tadi adalah bilangan ganjil. Tulis aja bilangan ganjil. Kenapa tidak ditulis angka-angkanya? Karena terlalu banyak ya. Bilangan ganjil nanti kan tak terbatas. Bisa 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, bahkan sampai ratusan pun masih bilangan ganjil. Ya enggak? Jadi S-nya ditulis aja bilangan ganjil. Terus sekarang kita bikin diagram Venn-nya. Gini caranya. Bikin dulu persegi panjang. Di pojok kiri atas ini tulis S. Kemudian karena ini ada himpunannya hanya satu buah, ya kita bikin satu buah lingkaran. Kasih nama ini A gitu ya. Isinya 3, 5, dan 7. Nah, dikasih titik gini ya, Dek. Begini, ini jawabannya ya. Oke, sekarang kita beralih ke nomor 7B. B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10, sedangkan himpunan semestanya adalah bilangan prima. Oke, kita catat dulu anggotanya B, bilangan prima yang kurang dari 10. Yuk.
prima yang kurang dari 10 itu 2, 3, 5, dan 7. Kemudian semestanya tadi adalah bilangan prima. Ini juga terlalu banyak, jadi tidak usah kita sebutkan bilangannya. Hanya kita tulis aja bilangan prima. Begini. Terus diagram Venn-nya, yuk. Bikin persegi panjang. Gini ya. Di sini taruhkan S, kemudian ini himpunan B-nya gitu. 2, 3, 5, 7 letakkan di dalam. 2, 3, 5, 7. Oke, bisa ya? Bisa. Lanjut ke yang C. Geser dikit. Ini dia. C adalah himpunan huruf vokal, sedangkan himpunan semestanya adalah huruf abjad Latin. Siap. Berarti kita data dulu anggotanya himpunan C. Huruf vokal hanya ada 5, yaitu A, I, U, E, dan O. Nah, semestanya adalah semua huruf abjad Latin. Boleh ditulis dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z, boleh ya. Tapi kalau Kak Sari maunya tulis gini aja deh, huruf abjad Latin. Kenapa? Karena terlalu banyak juga. Nah, gini. Kemudian bikin diagram Venn-nya ya. Yuk, Kak Sari bikinnya di halaman yang lain gini. Bikin dulu persegi panjang. Ini semestanya, terus ini himpunannya, kasih nama tadi himpunan C ya. Boleh kasih namanya di situ, di atas lebih baik. Terus kasih A, I, U, E, dan O. Gini. Oke. Dah, selesai. Itu soal nomor 7. Lanjut ke soal nomor 8. Yuk, kita baca dulu soal nomor 8. Ini ya. Berdasarkan diagram Venn berikut, nyatakan himpunan berikut dengan mendaftar anggotanya. Yang A, himpunan S. Himpunan S anggotanya apa saja? Seluruhnya yang ada di dalam kotak ini adalah anggota himpunan S. Jadi kita sebutkan ya. Gini caranya. Yang A, S sama dengan buka kurung kurawal, terus lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tulis semua ya, 1 sampai 6. Gini. Oke, sekarang yang B, himpunan A. Kalau himpunan A itu hanya yang merah ini saja yang di dalamnya. Berarti ada 1 dan 2 ya, kita tulis A 1, 2 gini. Sekarang bagian C, himpunan B. Kalau himpunan B berarti semua yang ada di lingkaran punyanya B, yang biru ini, termasuk yang di dalamnya ada merahnya ini juga. Karena apa? Karena dia ada di dalam lingkaran biru punya B ya. Jadi kita sebutkan 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang poin D. Himpunan C yang anggotanya menjadi anggota A dan B. Yang menjadi anggota A sekaligus B itu yang mana? Gitu kan? Itu nanti dinamakan himpunan C. Yang mana dong? Ya ini semua ya. 1, 2, 1 dan 2 saja ya. Jadi miliknya A juga miliknya B. Hanya 1 dan 2. Kalau kita menyebutkan 3 dan 4, 3 dan 4 ini miliknya B, tetapi tidak miliknya A, bukan kepunyaannya A. Jadi nggak boleh. Kak Sari ulang, himpunan C yang anggotanya menjadi anggota A dan B, hanya 1 dan 2. Gitu, paham ya? 1 dan 2 ini dimiliki oleh A sekaligus dimiliki oleh B. Gitu. Ya, kita jawab. Berarti C sama dengan 1, 2. Oke, lanjut. Poin yang E. Himpunan D yang anggotanya menjadi anggota A atau B. Nah, kalau ada kata-kata atau berarti seluruhnya yang punya A juga yang punya B disebutkan semua. Nah, otomatis ya semuanya ini ya 1, 2, 3, dan 4 gitu. 1, 2,
3, 4. Kalau atau itu disebutkan semua dek, A atau B, berarti miliknya A juga miliknya B ya. Tapi kalau dan itu hati-hati ya tadi ya. A dan B itu berarti harus dimiliki oleh A sekaligus dimiliki oleh B gitu ya. Nah hanya yang ini saja. Kalau atau berarti nggak apa-apa, walaupun 3 dan 4 ini di luar merah, tetapi kan 3 dan 4 ini juga miliknya B, digabung semua. Kalau atau itu digabung semuanya ya. Nanti dengan latihan-latihan soal jadi lebih terampil kok, jadi bisa kok ya. Apalagi kalau kita latihannya nanti di dalam grup ya, banyak soal dari teman-teman juga. Nah bisa jadi bahan referensi latihan, nanti lebih terampil lagi. Amin. Yuk lanjut yang F. F-nya himpunan E yang anggotanya tidak menjadi anggota A maupun B. Berarti yang di luar lingkaran A maupun B, yaitu 5 dan 6 ya. 5 dan 6 ini tidak anggotanya A maupun B ya, gitu. 5, 6. Gini. Sekarang yang G, himpunan F yang anggotanya hanya menjadi anggota A. Kalau yang hanya anggota A berarti yang ada di lingkaran A saja, yaitu 1 dan 2. Oke. Sekarang yang poin H, himpunan G yang anggotanya hanya menjadi anggota B gitu ya. Kalau yang hanya menjadi anggota B, berarti yang 3 dan 4 saja. Walaupun yang 1, 2 ini juga dimiliki oleh B, tetapi karena dia juga dimiliki oleh A, jadi nggak boleh disebut. Kalau ada kata-kata hanya menjadi anggotanya B, berarti hanya yang benar-benar punya B saja yang disebutkan ya, yaitu 3 dan 4. Kita jawab. Oke, sudah terjawab semua nomor 8 ya. Kita lanjutkan soal nomor 9. Oke, nomor 9-nya, gambarlah diagram Venn apabila himpunan S anggotanya adalah bilangan cacah kurang dari 13. Himpunan A anggotanya bilangan asli kurang dari 7. Himpunan B bilangan asli lebih dari 6 dan kurang dari 10. Dan C bilangan asli ganjil kurang dari 10. Nah, untuk menggambar diagram Venn-nya, ini kita data dulu semua anggota-anggotanya ya. S, A, B, C ini kita data biar mudah. Oke, yuk. Untuk yang S dulu, bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari angka 0. Bilangan cacah kurang dari 13 itu berarti ya gini, S-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Tutup kurung. Nah, ini bilangan cacah yang kurang dari 13 itu ini. Kemudian A, bilangan asli kurang dari 7. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Berarti karena kurang dari 7 ya berhentinya nanti di 6 ya. Jadi anggotanya A adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian yang B itu tadi bilangan asli juga lebih dari 6 tetapi kurang dari 10 ya. Bilangan asli yang lebih dari 6 itu 7, berarti 7, 8, 9. Nah, karena kurang dari 10 berhentinya di 9 aja. Gini ya. Kemudian yang C, bilangan asli ganjil. Yang ganjil saja yang kita ambil, yang kurang dari 10. Oke. Bilangan asli itu dimulai dari 1 ya, dan 1 itu ganjil. Berarti 1, 3, 5, 7, dan 9 begini. Nah, kalau sudah terdata semua, baru bisa kita buat diagram Venn-nya. Bikin dulu persegi panjang. Agak besar aja nggak apa-apa ya. Nah, gini. Kemudian S-nya kita tulis di pojok kiri atas, terus A, B, sama C-nya. Nah, ini nanti jadinya begini nih, Dek. Ini A, kemudian ini. Nah, nanti jadinya gini. Aduh, punya Kak Sari jelek. Satunya kecil ya, udah oke lah ya. Kak Sari buat yang bagus deh ya, yang bagus. Tunggu.
Nah, udah. Ini nanti jadinya kurang lebih begini. Ini lingkaran penuh loh ya kalau kalian bikin. Nah, jangan sampai bolong. Oke. Ini yang A, di sini yang B, di sini yang C. Ini tadi Kak Sari sudah nyoba, makanya tahu jadinya seperti ini. Nah, sekarang kita masukkan dulu yang A. 1 2 3 4 5 6. Nanti beririsan dengan C itu sama-sama punya angka 1, angka 3, angka 5 ya. Berarti 1 3 5. Ini kan ada 1 3 5. Letakkan di sini dulu. 1 3 5 gini. Kemudian sisanya punya A kan ada 2 4 dan 6 ya, letakkan di sini 2 4 6 gitu. Jadi kalau dibaca punyanya A adalah 1 2 3 4 5 6, punyanya C 1 3 5. Nah, sekarang yang B sama C ada bilangan yang sama yaitu 7 dan 9 ya. 7 dan 9 nih sama-sama punya 7 dan 9. Letakkan di sini 7 9. Nah, sekarang punya B kan 7 8 dan 9. Ini sudah ada 7 dan 9. Berarti satu laginya di sini 8 gitu. Sementara kalau kita lihat punya C, 1, 3, 5, 7, 9 sudah tertulis semua nih. 1, 3, 5, 7, 9. Di sininya jadinya kosong. Nah, gini aja bentuk diagram Venn-nya ya. Semuanya sudah mencakup, kecuali, nah S-nya sekarang kita lengkapi. S-nya itu harus ada semuanya, mulai dari 0 sampai 12 ya. Di sini udah ada 0 apa belum? Belum, berarti kita tulis di sini 0, 1 udah ada ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sudah ada. Berarti yang belum 10, 11, 12. Tulis di sini 10, 11, 12. Bebas, pokoknya berada di luar lingkaran ya. Oke, ini nomor 9 sudah kita bahas. Yuk, sekarang lanjut ke soal nomor 10. Baca dulu. Guru menugaskan 4 orang siswa untuk menuliskan himpunan bilangan yang kurang dari 10. Ihsan hanya menuliskan yang bilangan prima. Khayan menuliskan bilangan yang bulat positif. Noni menuliskan bilangan yang ganjil positif. Dan Mia menuliskan bilangan yang genap positif. Bantulah keempat siswa itu mengerjakan tugasnya. Oke, jadi nanti kita data ya bilangan-bilangan apa aja yang ditulis Ihsan, Khayan, Noni, dan Mia ini. Kita bantu ya. Kemudian apa persamaan dan perbedaan tugas keempat siswa itu? Oke. Yang pertama yang ditugaskan guru dulu, ini menuliskan himpunan bilangan yang kurang dari 10. Bilangan yang kurang dari 10 itu berapa aja ya? Ini kita anggap sebagai semestanya ya. Bilangan yang kurang dari 10 itu 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, min 1 ya, atau negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Tidak ada selesainya. Ini adalah bilangan yang kurang dari 10. Kan dia tidak dikatakan bilangannya bilangan apa, apakah cacah atau asli ya, tetapi hanya kurang dari 10. Jadi jawabannya seperti ini, 9, 8, 7, dan seterusnya sampai bilangan negatif juga ya. Nah, sekarang kita data untuk Ihsan. Ihsan menuliskan hanya bilangan prima. Oke, berarti Ihsan. Nah, untuk Ihsan hanya bilangan prima. Nah, dari 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, bilangan primanya hanya ada sedikit, yaitu 2, 3, 5, dan 7. Berarti ini yang ditulis Ihsan, 2, 3, 5, dan 7 gitu ya. Kemudian siapa lagi? Khayan. Khayan hanya menuliskan bilangan yang bulat positif. Oke. Hanya yang bulat dan positif. Berarti yang mana? Ini semua sebenarnya bilangan bulat, tetapi yang ditulis oleh Khayan hanya yang positif. Yang positif itu yang mana? Ini 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0, 0 itu bukan bilangan positif, bukan bilangan negatif. Jadi 0 nggak usah ditulis ya. Kita tulis punyanya Khayan dari 9 sampai 1, atau dibalik juga boleh, 1 sampai 9. Oke, begini. Kemudian Noni menuliskan bilangan ganjil. Ganjil dan positif. Berarti seperti punyanya Khayan, tetapi hanya diambil yang ganjil kalau untuk Noni ya. Nah, yang ganjil berapa aja? 1, 3, 5, dan 7, serta 9. Gini ya. Ganjil dan positif. Berarti ini semua. Terakhir Mia.
Mia menuliskan bilangan genap positif. Berarti ya kebalikannya Noni ya. Ini Mia genap positif, yaitu 2, 4, 6, dan 8. Nah, kita sudah membantu tugas mereka. Ini sudah tertulis semua ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah apa persamaan dan perbedaan tugas keempat siswa tersebut? Kalau Kak Sari perhatikan persamaannya ya antara Ihsan, Hayan, Noni, dan Mia, ternyata mereka menulis bilangannya itu tidak ada yang melebihi 9 dan tidak ada yang kurang dari 1 ya. Kita tulis aja itu persamaannya. Persamaan keempat siswa hanya menulis bilangan yang kurang dari 10 dan lebih dari 0 ya. Oke, satunya kan ada tertulis ini ya. Berarti lebih dari 0. Tadi Kak Sari bilangnya berapa? Maaf ya kalau Kak Sari salah ngomong ya. Oke, Kak Sari ulang persamaannya. Keempat siswa hanya menulis bilangan yang kurang dari 10 dan lebih dari 0 ya. Ini Ihsan, ini 2, 3, 5, 7 ini lebih dari 0 tetapi kurang dari 10. Bener kan? Hayan juga gitu. Lebih dari 0 loh satu ini, tetapi dia berhentinya kurang dari 10 juga. Bener ya? Ini juga gitu. Noni dan Mia. Itu persamaan mereka. Nah, sekarang perbedaannya apa? Perbedaannya untuk perbedaannya sebenarnya yang paling mencolok adalah jumlah bilangan masing-masing punya mereka ya. Misalnya Ihsan ternyata ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya jumlah anggotanya. Kemudian kalau Hayan ada 9 anggotanya. Seperti itu. Noni ada 5, kemudian Mia ada 4. Kayak gitu ya. Jadi jumlah anggota himpunannya yang berbeda. Nah, jumlah anggota himpunan ini nanti akan dibahas di subbab berikutnya ya, Dek. Itu disimbolkan dengan NA gitu ya. Oke, Kak Sari tuliskan saja perbedaan. Nah, perbedaannya gini. Ihsan ini Kak Sari simbolkan dengan I ya. Jadi N I gini. Nah, jadi anggota himpunannya Ihsan itu adalah 1, 2, 3, 4. Ada 4 gini ya. Kemudian yang Hayan Kak Sari simbolkan dengan K besar. Ada berapa dia? Ada 9 gini. Kemudian punyanya Noni ya, N besar. Ini ada 5 ya, beda-beda ya berarti. Kemudian punyanya Mia ada gini, M ada 4. Nah, kebetulan Ihsan sama Mia sama-sama 4, tapi nggak apa-apa. Intinya jumlahnya itu tergantung dari bilangan-bilangan apa saja yang mereka pilih tadi ya. Jadinya berbeda-beda. Ada yang 4, ada yang 9, ada yang 5 gitu. Paham ya, Dek ya? Oke. Mudah-mudahan paham. Dah selesai deh nomor 6 hingga nomor 10. Kak Sari mau undur diri dulu. Seperti biasa, undangan untuk masuk ke grup tetap Kak Sari buka. Caranya ketik nama _7, kirimnya ke 081 456 10 9870. Terakhir banget, kalau kamu suka dengan videonya Kak Sari ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang membutuhkan, dan tentu saja di subscribe. Sampai ketemu di video-video yang lain. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.